Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kisah percintaanmu hari ini, tanggal 28 Oktober 2023. Boleh kalian fokuskan pada seseorang, siapa dia? Ya, yang ingin kalian ketahui kisah cintanya bersamamu. Oke, dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Consider your foundation. Look at how committed you are the love. Oke. Oke, di sini kalian disuruh untuk pertahankan hubungan ini ya, pertahankan dasar dari hubungan ini, fondasi fondasi dari hubungan ini, karena aku lihat sebenarnya si dia, orang yang kamu fokuskan ini, ingin berkomitmen dengan kamu. Jadi cobalah untuk dipertahankan dan dikembangkan agar hubungan ini tidak stuck, agar hubungan ini bisa berhasil. Oke, sorry ya kalau misalkan kartunya terbang-terbangan. Jadi coba aja dulu diyakini dan dijalani ya, dari kedua belah pihak mau sama-sama untuk mempertahankan hubungan ini, untuk mengembangkan hubungan ini. Karena di sini ada potensi nih, ini bisa berhasil ya, hubungannya bisa sukses, bisa terjalin suatu komitmen. Kalau misalkan dia baru PDKT, mungkin dia mau pacaran, atau mungkin bisa jadi langsung menikah ya. Intinya di sini kalau misalkan dasarnya dari kalian itu sudah kuat, maka komitmen itu juga akan datang gitu maksudnya ya. Jadi apa sih dasar dari suatu hubungan itu? Adalah ya komunikasi, kepercayaan satu sama lain ya. Terus apa lagi? Sama-sama mau berjuang ya kan. Oke, Eight of Swords. Dulu memang orang ini pengontrol ya, orang yang kalian fokuskan ini pengontrol, kemudian orangnya manipulatif, orangnya kasar, atau mungkin juga pernah melakukan kesalahan sama kalian, entah itu pengkhianatan ya, perselingkuhan, ataupun menipu kalian, berbohong seperti itu. Dan itu membuat kalian ketakutan ya, membuat kalian trauma, membuat kalian cemas dengan hubungan ini. Bahkan kamu kayak nggak yakin bener nggak sih nih orangnya gitu. Kamu takut justru malah akan terjerumus makin dalam hubungan ini, dan kamu takut semakin tersakiti ya. Tapi karena ini udah di reverse ya, udah terbalik kartunya, jadi aku lihat di sini kamu pelan-pelan ya ingin keluar dari ketakutan itu, ingin keluar dari rasa sakit itu, dan mencoba untuk recovery recovery, mencoba untuk menjalani kembali gitu ya. Entah nanti di depannya akan menemukan hal apa, tapi kamu mencoba untuk memperbaiki aja. Tapi sebenarnya di sini aku lihat juga kamu masih ada rasa ketakutan ya, masih ada kecemasan juga di dalam hubungan ini. Atau ini bisa vice versa, ini pembacanya bisa terbolak-balik ya. Ini bisa ternyata pembacaannya dari sisi dia, atau mungkin dari sisi kamu. Jadi kalian kondisikan aja situasi kalian. Tuh, nih orang ini ingin kembali lagi sama kamu, ingin union kembali sama kamu. Ingin apa? Union tuh penyatuan ya, penyatuan kembali dengan kamu.
karena di sini dia masih tertarik sama kamu, masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu. Dan bahkan di sini ketika dia datang, dia ingin merayakannya bersama teman-temannya ya. Jadi dia ini ingin merayakan sesuatu ya, tentang kembalinya dia dengan kamu bersama teman-temannya ya. Itu kayak suatu apa ya, selebrasi ya, selebrasi pencapaian dia bisa balikan lagi sama kamu. Kenapa dia seperti itu sampai segitunya, sampai dia pengen banget merayakan bersama teman-temannya nih? Karena dia dulu pernah melakukan suatu kesalahan yang cukup fatal dan cukup memalukan ya bagi dia. Karena di sini dia pernah memanfaatkan kebaikan hatimu, ketulusan kamu ya. Jadi kamu itu orang yang baik banget ya, tulus menerima dia apa adanya, tulus mencintai dia, tulus memberikan kasih sayangmu kepada dia gitu. Tapi karena kebaikan hatimu justru malah dipermainkan oleh dia, dimanfaatkan oleh dia. Nah, dari itulah ya hubungan kalian akhirnya berpisah, akhirnya bertengkar ya, ada perselisihan. Dan aku lihat juga di sini dia terlalu ego sama kamu. Dia mungkin juga dia ini orangnya kasar ya, dan otoriter tuh mendominasi ya, dan juga aku lihat juga ya manipulatif. Nih Knight of Swords ya, dia pengen datang lagi. Apa yang kamu harapkan dari hubungan ini itu akan terjadi ya, akan adanya perubahan di dalam hubungan ini. Atau kamu misalkan mengharapkan dia kembali, maka dia akan kembali. Kalau kamu mengharapkan akan terjadinya suatu perbaikan hubungan, itu pun akan terjadi. Jadi apa yang kamu harapkan dari dia itu akan terjadi perubahan ya, maksudnya itu akan terjadi dan adanya perubahan dari si dianya. Kalau misalkan kalian ingin adanya komitmen ya, itu akan ada potensi akan ada suatu komitmen, pernikahan ya, pertunangan ya. Dan orang ini memang orang yang sempat pergi dari kamu ya. Kalau misalkan kamu memang mengharapkan dia lagi, ini aku lihat makanya di sini kalian harus memperbaiki pondasinya dulu, harus kuatkan dulu pondasi dalam hubungan kalian ya. Maka ini bisa terjadi ya, ini bisa terjadi. Apa yang kamu mau dari dia, apa yang kamu mau dari hubungan ini akan terjadi ya. Jadi harus kuatkan dulu pondasinya. Karena di sini aku lihat masih ada Ace of Swords-nya reverse ya. Jadi ada ketidakjelasan dan kebingungan, baik ini dari kamu ataupun dia ya, tentang hubungan ini. Dan masih ada mungkin kesalahpahaman atau praduga ya dari kamu terhadap dia ya kan, karena di sini dia pernah melakukan kesalahan. Mungkin kamu perspektif sekarang tuh udah mikirnya, aduh nanti dia ngulang lagi nggak ya seperti dulu gitu. Jangan-jangan dia datang memang cuman mau mengulang hal yang sama, cuman mau memanfaatkan kamu doang, atau ya sebagai teman kesepian dia doang. Nanti juga lambat laun nanti dia juga entah selingkuh lagi atau dia kembali pada sifat aslinya seperti itu, seperti yang kemarin lagi, akhirnya kamu kecewa. Jadi di sini antara kamu dengan dia itu masih ada keraguan, masih ada perbedaan pemikiran ya. Jadi makanya di sini ya aku bilang tadi, fondasinya dulu harus dikuatkan ya, komunikasi, kepercayaan dan keterbukaan ya, kejujuran di sini harus ada. Ini Ace of Swords bahaya ini. Dan apalagi di sini aku lihat memang entah ini kamu ataupun dia kalau ngomong itu suka nyakitin atau suka belak-belakan gitu ya. Jadi ya tanpa kamu sadari akhirnya pasangan itu tersinggung atau sebaliknya kayak gitu. Jadi cobalah untuk sekarang ketika dia sudah datang ya, dan kalian memang ingin memperbaiki hubungan dengan dia, kamu masih mau menjalin hubungan sama dia, cobalah sekarang untuk menjadi lebih halus, lebih lemah lembut, lebih perhatian ya, komunikasi terutama. Dan
apa itu namanya, saling percaya dan adanya keterbukaan. Ingat, karena di sini the magician nih, magiciannya tegak, berarti memang dari si dia ini ada keinginan untuk berkomitmen. Ya mungkin kemarin memang dia belum siap untuk berkomitmen, tapi kali ini ada niatan dari dia untuk berkomitmen. Dan bahkan di sini dia sudah menyadari perasaan dia terhadap kamu yang begitu besar ya, di hati dia dan pikiran dia itu ya cuman ada kamu gitu ya, karena ini the magiciannya tegak. Jadi aku yakin memang hati dia itu cuman untuk kamu, pikiran dia itu cuman mikirin kamu doang gitu ya. Selain pekerjaan ya aku lihat. Jadi di sini tuh dia yakin dengan kamu bahwa kamulah orang yang memang benar-benar ingin dia ajak serius, yang ingin membuat hubungan ini lebih kuat lagi itu ya cuman sama kamu gitu ya. Bahkan di sini dia punya energi itu, perasaannya itu benar-benar fresh, perasaannya itu benar-benar baru terhadap kamu. Dia nggak mau mengulang-ulang apapun yang pernah terjadi di masa lampau terhadap kamu ya, kesalahan-kesalahan dia akan coba untuk tidak mengulanginya lagi, karena di sini aku lihat dia serius ya. Ada potensi ada pernikahan ya, lamaran, atau bahkan di sini pertunangan atau apa namanya itu, pacaran semacam itu ya, tergantung dari situasi kamu yang kemarin seperti apa ya. Jadi dia di sini serius banget, pengen memperbaiki hubungan dengan kamu, pengen adanya kelanjutan di dalam hubungan. Jadi seperti itu ya. Dia aku lihat memang ada keinginan untuk berkomitmen. Jadi keputusannya ada di kamu nih ya. Kamu masih mau enggak untuk ngejalanin hubungan sama dia? Kalau mau, ya itu tadi, cobalah untuk stabilkan, kuatkan kembali komunikasi, kuatkan kembali fondasi dari percintaan kamu. Dan lihatlah ya, kalau misalkan kalian udah komunikasinya bagus, bisa saling percaya dan dipercaya, kemudian saling terbuka ya, saling menyayangi, mengasihi, lihatlah how a commit you are to love ya. Look at how commit you are to love. Jadi akan ada kemajuan dan akan adanya komitmen di antara kalian. Oke, seperti itu aja ya pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang untuk kalian pembacaannya ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.